Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti sudah saya singgung sebelumnya ya, ketika video sebelumnya membahas wireless monitoring untuk baterai Narada ya dengan harga murah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara wireless monitoring untuk SCC ePever ya, atau ePever itu. Di depan saya sudah ada dua alat ini, saya sudah buat ya. Ini monitoringnya sejenis dengan yang Narada kemarin, dan bahkan yang ini lebih sederhana lagi, lebih gampang dan lebih murah teman-teman. Karena di sini cuma tinggal colok kabel ini aja ke COM-nya SCC ePever kita, dan nggak perlu power supply apapun, nggak perlu terhubung ke baterai atau kemanapun. Kita memanfaatkan power supply yang ada di port RS485-nya si SCC ePever. Nah, kebetulan saya juga baru buat dua prototipe ya. Nanti teman-teman silahkan bisa cek di link dan deskripsi. Harganya sangat murah banget. Nah, langsung aja untuk melakukan monitoring ini teman-teman. Kalau saya buka sebuah handphone Android ya teman-teman, kita pakai aplikasi ini teman-teman. Kalau buka Google Play Store ya, bisa lihat aplikasi yang namanya Serial Wi-Fi Terminal ya, by Kaimorich ini. Yang ini saya kebetulan sudah download ya, nanti tinggal saya buka. Nah, untuk cara settingnya ya supaya cepat ya, ini tinggal saya buka ya, teman-teman nanti bisa download. Tampilannya seperti ini teman-teman ya, tampilan kosongannya. Nah, di sini teman-teman kita tinggal masukin lagi yang namanya device ya, device. Nah, kemarin saya udah bahas baterai Narada ya untuk wireless monitoringnya, saya sudah buat device-nya. Nah, sekarang saya akan buat device baru teman-teman ya, plus begini ya, misalnya namanya ePever ya, MPPT misalnya gini namanya teman-teman ya. Seperti sebelumnya teman-teman tinggal lihat aja di sini ya. Jadi di sini keterangannya, nama WiFi SSID-nya nanti akan kita deteksi, namanya ePever MPPT, passwordnya 123 sampai 8 ya, gampang. IP address-nya 192.168.71 dan portnya 5500. Nah, tinggal kita masukkan parameter ini teman-teman ya. 192.168 ya. Jadi di sini 192 dot ya. Sorry, 192.168.7 ya. 7.1 ya. 7.1. Protokolnya biarkan raw ya, teman-teman ya. Lalu portnya tadi 5500 ya. 5500. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Sudah seperti ini langsung centang ini. Nah, akan muncul sendiri di sini teman-teman ya. Ini udah kita ini ya, saya simpan dulu ini. Nah, sorry, ini kameranya saya ambil ya teman-teman. Kalau saya arahkan ke SCC saya ya teman-teman ya. Ini sekarang masih pagi ya, jam berapa ya? Jam setengah 10 atau jam 10 kurang nih ya. Nah, jadi di sini voltage saya kelihatan 30-an ya. Ya sekitar 30 kurang dikit. Ampere saya nggak sampai 2 ampere ya untuk produksi saya nih. Kalau dilihat di sininya di SCC-nya ya, kita lihat langsung sebentar ya. Tegangan baterai ya. 31 volt, solar panel 1,5 ampere ya. Baterainya 13,6, charging 3,4 ampere. Nah, jadi teman-teman alat tadi ya, sini ya. Alat ini nih ya. Ini tinggal saya pasang aja nih kabel ininya nih teman-teman. Cuma begini aja kok pasangnya ya. Ini tinggal dimasukin aja ke sini teman-teman, ke COM-nya ini ya. COM-nya ePever ini. Sorry sebentar, mana COM-nya nih. Ini ya, gini. Klik. Nah, udah. Ketika ini sudah masuk teman-teman ya. Alat ini udah masuk nih ya. Ini saya taruh aja di atas ini, nggak apa-apa nih ya, di atas panel ini. Atau saya masukin ke box juga boleh ya. Ini cuma begini aja teman-teman masangnya ya. Kabelnya panjangnya 1,2 meter lah dia. Nah, udah. Lalu teman-teman, saya ambil HP Android saya tadi ya teman-teman. Ini bisa saya agak tutup sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, di HP saya tadi teman-teman, kita deteksi jaringan WiFi sekarang teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Saya akan punya WiFi teman-teman. Ini sorry sambil saya tutup ya. Namanya ini teman-teman ePever MPPT, passwordnya 1 sampai 8 sesuai keterangan di sini tadi teman-teman. Keterangan ini teman-teman ya. Nah, ini nih ya. Saya akan masuk ke jaringannya ya, ke jaringan WiFi-nya teman-teman sebentar. Saya masuk. Baik.
saya sudah terkoneksi nih teman-teman dengan jaringan WiFi yang ini ya, yang untuk wireless monitoring ini. Ini saya tinggal klik aja nih ya, langsung keluar nih hasilnya nih ya. Coba tes ya. Connecting ya. Nah udah nih, hasilnya langsung keluar nih teman-teman ya. Ini hasilnya jauh lebih banyak lagi parameternya, karena jujur ini kan nggak ada batasan ya parameternya, saya bisa munculin banyak. Jadi boleh saya bilang saya coba borong nih ya, banyak banget parameternya. Saya taruh aja ya supaya jelas teman-teman ya. Sorry sebentar, supaya lebih enak lihatnya nih. Mohon maaf karena kameranya begini ya. Nah jadi teman-teman ya, nah ini saya taruhin di sini ya supaya teman-teman bisa lihat. Saya akan coba zoom ya gimana enaknya nih. Nah di sini teman-teman ya, kalau dilihat di sini ya. Jadi parameter yang dimunculkan ya, kalau di sini kalau dilihat ya. Ini ngupdate setiap 10 detik teman-teman ya. Setiap 10 detik dia akan ngupdate. Nah kalau teman-teman lihat ya di sini ya, untuk parameternya, sorry saya besarin lagi dikit lagi ya biar kelihatan. Nah mungkin begini ya. Nah kira-kira gini teman-teman ya. Jadi pertama ada PV input voltage, input current-nya, dan power-nya. Untuk PV semuanya PV ya. Habis PV kita bicara baterai, voltage baterai, current-nya, dan power-nya untuk charging ke baterainya. Habis itu load, voltage, current, dan power load. Cuman load ini kan saya nyalainnya otomatis ya untuk malam, jadi kondisi pagi gini, siang ini ya belum nyala ya. Lalu total energi yang udah kita produksi ya dari solar panel kita. Lalu SOC baterai kebetulan karena tegangannya udah 13,7 ya, kedeteksinya 100%. Lalu temperatur saya ambil dua-duanya nih ya. Jadi ada temperatur baterai dan MPPT-nya sendiri ya. Sebetulnya kalau baterai perlu sensor lagi sih ya, bisa beli sih sensornya, cuman ini saya tampilkan aja dua-duanya. Kalau nggak ada sensor baterainya, dia sepertinya akan mengukur temperatur ini ya, ambien atau temperatur sekitar aja. Nah lalu saya juga di sini memunculkan data statistik dan status teman-teman, karena ini parameternya bisa banyak ya, saya munculinnya semua. Contoh misalnya saya memunculkan statistik maksimum minimum PV kita berapa, ini minimum 0, maksimumnya pernah segini gitu ya, kalau karena ini masih pagi ya. Lalu baterai juga sama teman-teman ya, sorry ini karena ngupdate terus ya setiap 10 detik. Baterai juga min max-nya ada. Energi yang kita konsumsi day ini hitungan harian ya. Sorry, saya tampilkannya dua. Untuk day harian, month bulanannya segini yang kita pakai. Lalu yang kita produksi dari solar panel itu juga ada rata-ratanya di sini ya. Harian segini karena masih pagi nih ya, belum banyak hasilnya. Kalau bulanan segini gitu ya, karena panel saya kan kecil ya, contoh aja ini. Oke. Lalu ada CO2 reduction, ini cuma data aja yang ada di SCC-nya, saya keluarin aja semua ya, hampir semua lah ya. Nah lalu teman-teman, terakhir di sini juga saya memunculkan battery status ya. Jadi battery statusnya pun ini update nih, voltage-nya normal. Kalau misalnya baterainya tegangannya udah kritis ya atau rendah, dia di sini akan bilang juga nih ya, seperti ada warning gitu. Lalu yang terakhir juga charge mode dari SCC juga saya munculkan ya, ketika ini masih pagi ya, dia boost charging. Nanti kalau udah misalnya udah penuh, dia akan ganti modenya jadi float ya, float charging. Lalu kalau ketika malam hari teman-teman sudah nggak ada charging dari solar panel, tentu dia modenya charge mode jadi off ini ya, udah nggak ada. Ini karena masih boost ya, boost charging. Nah jadi kira-kira parameternya seperti ini teman-teman yang dimunculkan. Ini update setiap. Jadi misal di sini jam 10:07 detik 19. Nah nanti update selanjutnya 10:07 detik 29. Nah nanti selanjutnya 10:07 detik 39. Ini setiap 10 detik teman-teman ya. Nah ini 39 ya, update-nya lagi ini. Jadi dia akan continue terus seperti ini ya. Nah ini teman-teman, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, handphone Android-nya bebas ya, nggak usah yang baru, pakai yang jadul juga bisa ya. Jadi cukup pakai Android yang versi 4 yang KitKat ya, udah cukup. Karena si serial WiFi terminal ini aplikasinya nggak perlu Android baru. Nah jadi teman-teman bisa download di handphone jadul gitu ya. Ini kayak gini, bisa ditempelin aja di tembok nih ya, kalau teman-teman mau ya, untuk monitoring real time gitu, continue ya. Jadi kira-kira seperti ini aja ya teman-teman, caranya sangat mudah.
harganya murah, dan ini kita nggak perlu jaringan wifi ya, dan nggak perlu power supply teman-teman. Seperti ini dia akan update terus ya. Lalu terakhir teman-teman ya, kalau saya kebawahkan ya barangnya ya, ini ya, saya akan buka, saya akan tunjukkan isinya sama teman-teman ya. Nah di sini ya nggak ada yang saya rahasiakan juga ya, teman-teman bisa lihat isinya ya. Sebentar saya buka ya. Oke baik teman-teman, kalau dilihat isi dalamannya ya, isinya ya, ini seperti ini teman-teman. Ini modul ISP-nya ya. Kebetulan saya pakainya Wemos Mini aja supaya konsumsi arusnya kecil ya. Nah di sini modul wireless ini bisa ditekan ya, harganya bisa lebih murah dari yang Narada karena juga jauh lebih sederhana ya. Satu, dia nggak perlu power supply. Yang kedua, untuk step down atau buck converternya kita cukup pakai yang murah ini nih ya, pakai AMS 1117 ini udah cukup nih. Lalu bawahnya ini modul interface TTL ya, RS485 tuh TTL. Seperti ini aja isinya teman-teman ya. Kalau misalnya, sorry nih biar jelas, nah gini ya, ini ada 3 layer ya, ISP, lalu modul TTL itu RS485, dan sisanya ini buck converter dan PCB prototype ya. Nah ini jarak wirelessnya udah pernah saya bahas ya, sekitar 10-an meter ya, dengan halangan tembok standar. Kalau mau lebih, teman-teman bisa tambahin antena ya di sini ya. Di antena internalnya ISP ini bisa disolder di sini ya untuk kawat langsung, ataupun mau pakai koaksial gitu ya, di mounting antenanya di luar box ini bisa juga ya. Silakan aja. Jadi kira-kira cuma seperti ini ya teman-teman. Modulnya isinya, pembacaannya ini continue terus ya. Baik teman-teman, kira-kira ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Modul ini sederhana ya, nggak perlu power supply, nggak perlu internet ya, murah, cuma tinggal colok aja teman-teman, tinggal colok port RS485 aja ke SCC. Baik, itu aja. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.